Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarita Intari Citra Dewi, NIM 1264062020104 akan membahas tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Baik, pada materi nilai, sikap, dan kepuasan kerja terdapat beberapa subbab materi. Yang pertama, pengertian
tergantung penerapan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Contohnya, di tempat-tempat tertentu biasanya terdapat norma yang melarang untuk membuang sampah sembarangan. Nah, norma ini dibuat oleh masyarakat yang peduli terhadap nilai keindahan dan kebersihan. Masyarakat yang menginginkan lingkungan bersih, indah, dan sehat, kemudian membuat aturan untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, jika ada orang yang buang sampah sembarangan, akan menerima sanksi berupa teguran. Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan dasar dari terbentuknya norma. Adapun ciri-ciri norma sosial adalah yang pertama, umumnya tidak tertulis. Norma sosial biasanya hanya diingat, diserap, dan diterapkan dalam interaksi antar anggota kelompok masyarakat. Yang kedua, hasil kesepakatan bersama. Norma sosial adalah peraturan yang berfungsi untuk mengatur perilaku seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, norma sosial harus berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, bisa mengalami perubahan. Norma sosial terbentuk dari proses interaksi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, norma sosial bisa mengalami perubahan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan anggota masyarakat itu sendiri. Yang keempat, ditaati bersama. Sebagai aturan yang berlaku di masyarakat, norma sosial harus didukung dan ditaati bersama oleh setiap anggota masyarakat. Yang kelima, memiliki hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi ini ada yang sifatnya ringan, sedang, dan berat. Hukuman atau sanksi akan diberikan kepada setiap orang yang melanggar norma yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam norma sosial. Macam-macam norma sosial dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan tingkatan sanksinya dan berdasarkan sumbernya. A. Berdasarkan tingkatan hukuman atau sanksi. Yang pertama ada cara atau usage, merupakan perbuatan
sehingga moralitas setiap orang bisa berbeda-beda tergantung latar belakang dan sudut pandang orang memandang suatu hal. Selanjutnya, perbedaan etika dan moral juga dapat ditinjau dari penggunaannya. Meskipun sama-sama berkaitan dengan penilaian baik dan buruk, namun etika dan moral digunakan dalam konteks yang berbeda. Etika biasanya digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat agar dapat tercipta keteraturan. Sehingga di sini etika akan berupa hal-hal baik yang harus dilakukan dan hal-hal buruk yang harus dihindari. Sedangkan moral lebih mengacu pada prinsip benar dan salah tentang suatu hal. Di sini setiap individu mempunyai prinsip kebenaran dan kesalahan yang dipercayainya. Namun, prinsip benar dan salah pada yang dipercayai seseorang bisa berbeda dan tidak sama dengan prinsip benar dan salah yang dimiliki orang lain. Perbedaan etika dan moral juga dilihat dari akseptabilitas atau penerimaan. Dalam hal ini, etika diatur oleh pedoman profesional dan hukum dalam waktu dan tempat atau tertentu, sehingga akan menciptakan aturan mengenai sikap baik dan buruk yang harus dipatuhi oleh sekelompok orang atau budaya tertentu. Sedangkan moralitas biasanya melampaui norma budaya yang lebih dipercayai oleh masing-masing individu dan tidak berlaku secara umum. Pengertian sikap. Seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifuddin Aswar. Sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Jadi, sikap adalah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seseorang individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat dikatakan sebagai suatu perwujudan adanya kesadaran terhadap lingkungannya. Proses yang mengawali terbentuknya sikap adalah adanya objek di sekitar individu memberikan stimulus yang kemudian mengenai alat indera individu. Informasi yang ditangkap mengenai objek kemudian diproses di dalam otak dan memunculkan suatu reaksi. Penilaian yang muncul, positif atau negatif, dipengaruhi oleh informasi sebelumnya atau pengalaman pribadi individu. Faktor-faktor pembentukan sikap. Faktor-faktor yang akan membentuk sikap manusia yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan agama, serta faktor emosi dalam diri individu. Yang pertama, pengalaman pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Fadrigar et al. Menyatakan bahwa jumlah informasi atau luasnya knowledge yang dimiliki individu sebelumnya mengenai objek sikap menentukan kekuatan perubahan sikap yang dialami individu. Yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Menurut Ali, seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan rangkaian interaksi antar perorangan dalam kehidupannya di dalam keluarga, dengan teman sebaya, teman akrab atau pernikahan, melalui contoh-contoh yang bersifat formal dan informal yang berlangsung relatif cukup lama. Interaksi antar perorangan ataupun kelompok akan berpengaruh besar terhadap komponen kognitif, afektif, dan konatif seseorang. Begitu juga dengan sikap. Pada umumnya, individu cenderung untuk memilih sikap yang konformis atau searah dengan sikap
lain mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Adanya informasi mengenai sesuatu hal yang dimuat oleh media memberikan landasan bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Yang kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Institusi berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman baik dan buruk, salah atau benar yang menentukan sistem kepercayaan seseorang hingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang. Yang keenam, pengaruh faktor emosional. Menurut Aswar Garrett mengungkapkan ada dua faktor utama yang menentukan pembentukan dan perubahan sikap, yaitu faktor psikologis dan faktor kultural. Faktor psikologis seperti motivasi, emosi, kebutuhan, pemikiran, kekuasaan, dan kepatuhan, kesemuanya merupakan faktor yang memainkan peranan dalam menimbulkan atau mengubah sikap seseorang. Sedangkan faktor kultural atau kebudayaan seperti status sosial, lingkungan keluarga, dan pendidikan juga merupakan faktor yang berarti yang menentukan sikap manusia. Teori serupa diungkapkan oleh Chaiken. Ia mengemukakan bahwa sikap terbentuk dan berubah dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang memungkinkan masuknya berbagai proses subjektif dalam rangka memelihara hubungan interpersonal. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. Jadi, kepuasan kerja menyangkut psikologis individu di dalam organisasi yang diakibatkan oleh keadaan yang ia rasakan dari lingkungannya. T. Hani Handoko mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan para karyawan memandang pekerjaan mereka. Waktu atau lama penyelesaian merupakan pencerminan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini dapat dilihat dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu di lingkungannya. Tingkat kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi kerjanya, karena yang akhirnya berpengaruh pada efektivitas organisasi. Dan juga kepuasan kerja pegawai tidak cukup hanya diberikan insentif saja, akan tetapi pegawai juga membutuhkan motivasi, pengakuan dari atasan atas hasil pekerjaannya, situasi kerja yang tidak monoton, dan adanya peluang untuk berinisiatif dan berkreasi.
sosial.